Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ilmu Nahu untuk Kumula, dan sekarang kita membahas tentang dhanna wa akhwatuha, ya, dhanna dan saudara-saudaranya. Dan ini adalah pembahasan an-nawasikh yang ketiga, ya. Sebelumnya kita sudah membahas kana wa khatuha, yang mana kana wa khatuha ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merupakan isim dan menasabkan khabar. Jadi kalimat yang asalnya Zaidun talibun, ketika ada kana menjadi kana Zaidun taliban. Kemudian setelah kana kita belajar inna wa akhwatuha, di mana inna wa akhwatuha ini ya tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi lawan dari kana. Sehingga kalau ada kalimat Zaidun talibun, yang menjadi inna Zaidan talibun. Terkadang sebagai pemula, ya, kita suka terbolak-balik, ya, mana yang merafa'kan isim dan menasabkan khabar, apakah kana atau inna. Maka cara paling mudah adalah ingat saja, ya, potongan ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ya, kita ingat ada ayat innallaha ghafurur rahim. Dari situ udah ketahuan bahwasanya kalau ada inna, ini mansub, innallaha ghafurun. Sehingga kalau inna menasabkan isim. Ya, kalau saya seperti itu cara mengingatnya. Karena ya kalau hanya kita hafalin kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya barangkali kita nanti lupa beberapa saat. Maka kalau kita lupa, kita bingung mana yang merafa'kan isim, mana yang menasabkan isim, kita ingat saja ayat Al-Quran innallaha ghafurur rahim. Oh, dari sini ada ketahuan bahasanya inna itu menasabkan isim, karena innallaha, bukan innallahu. Innallaha ghafurur rahim. Ini tipsnya agar kita tidak terbolak-balik, ya, tentang hukum kana dan inna. Kemudian sekarang kita bahas dhanna. Dan dhanna ini termasuk yang mudah. Kenapa? Kalau kana dan inna itu hanya menasabkan salah satunya, ya. Adapun dhanna wa akhwatuha ini menasabkan kedua-duanya. Jadi gampang, ya. Jadi kalau ada kalimat misalnya Zaidun talibun, gampang. Dua-duanya dinasabkan aja. Dhanantu Zaidan taliban. Saya menyangka Zaid itu siswa, ya. Kenapa dinasabkan dua-duanya? Nah, ini karena ada perbedaan. Ketika kita membahas kana dan inna, istilah yang kita gunakan adalah isimnya kana dan khabarnya kana, kemudian isimnya inna dan khabarnya inna. Adapun ketika membahas dhanna wa akhwatuha, kenapa dinasabkan dua-duanya? Karena keduanya merupakan maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya ada dua. Ya, karena dhanna wa akhwatuha, kan kalau kana sudah dijelaskan, karena itu semuanya fi'il naqis. Kemudian kalau inna semuanya adalah huruf. Adapun dhanna dan saudara-saudaranya semuanya adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih, ya. Semuanya adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih, ya. Misalnya kalimat dhanantu Zaidan taliban. Maka kalimat ini dhanantu Zaidan taliban, dhanantu adalah fi'il dan fa'il, ya. Kemudian Zaidan sebagai maf'ulun bihi awwalun, ya, mansubun. Kemudian taliban ini sebagai maf'ulun bihi sanin mansubun. Jadi itu alasan kenapa dhanna dan saudara-saudaranya menasabkan kedua-duanya, karena keduanya merupakan maf'ul bih. Nah, yang harus dicatat bahwasanya dhanna dan saudara-saudara ini semuanya termasuk af'alul qulub, fi'il-fi'il yang bermakna perasaan. Ya, fi'il-fi'il yang bermakna perasaan, bukan fi'il yang bermakna fisik. Makanya kalau kita lihat temannya dhanna nanti, itu semuanya perasaan. Ya, dhanantu menyangka, hasibtu mengira, khiltu membayangkan, za'amtu menyangka, ra'aitu berpendapat, alimtu mengetahui. Jadi fi'il-fi'il dengan makna perasaan, ya. Nah, lalu apa saja, ya, temannya dhanna, ya,
Yang pertama adalah hasibtu, ya. Hasibtu, contohnya hasibtu hamidan shadiqan. Saya mengira Hamid itu jujur. Asalnya hamidun shadiqun. Ketika ada hasibtu menjadi hasibtu hamidan shadiqan. Pertanyaannya, kenapa dhanna dan saudaranya membutuhkan dua maf'ul bih? Ya karena memang kalau maf'ulnya cuma satu, maknanya nggak sempurna. Misalnya kita cuma mengatakan hasibtu hamidan, saya mengira Hamid. Ini pasti kita nanya, kenapa Hamid? Ya harus dilanjutkan, hasibtu hamidan shadiqan. Saya kira ya Hamid itu jujur, ya. Kemudian khiltu, membayangkan. Ya. Misalnya ada seorang guru yang mengatakan khiltu at-tilmida fahiman. Saya membayangkan murid itu paham. Maka di sini at-tilmida maf'ul bi awal, fahiman maf'ulun bihi sanin. Nah, kemudian za'amtu, ya za'amtu ini menduga. Misalnya za'amtu hamidan mahmudan. Saya menyangka Hamid itu Mahmud. Ya misalnya Hamid sama Mahmud ini kembar. Mirip mukanya, sehingga kita sulit membedakan antara keduanya. Kita katakan za'amtu hamidan mahmudan. Saya menyangka Hamid itu Mahmud. Ya, maka di sini Hamid sebagai maf'ul bi awal, kemudian Mahmud sebagai maf'ul bi tsani. Kemudian ra'aitu. Nah, yang harus jadi catatan bahwa ra'aitu yang menjadi temannya dhanna adalah ra'aitu yang maknanya perasaan, bukan hissi, ya bukan fisik. Jadi kalau ra'aitu yang maknanya melihat, bukan temannya dhanna. Karena kalau ra'aitu maknanya melihat, biasa dia. Ra'aitu al-kitabah, saya melihat buku. Ra'aitu Aisyah, saya melihat Aisyah. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Ini bukan temannya dhanna. Ra'aitu yang temannya dhanna adalah ra'aitu yang maknanya saya berpendapat atau saya memandang, ya. Memandang di sini artinya beropini. Ya, misalnya ra'aitu Zaidan aliman. Ya ra'aitu Zaidan aliman. Saya melihat atau saya berpendapat bahwasanya Zaid itu orang yang alim, ya. Jadi ra'aitu ini yang temannya dhanna merupakan ra'aitu yang maknanya perasaan, bukan fisik, bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan pandangan, ya, pikiran kita. Nah, kemudian alimtu, ya, contohnya alimtu Fatimata nasyitatun. Afwan, alimtu Fatimata nasyiatan. Saya tahu bahwasanya Fatimah itu rajin. Kemudian wajadtu, mendapati, ya. Wajadtul kitaba dha'ian. Ya, saya mendapati buku hilang, ya. Asalnya al-kitabu dha'i'un. Kitab itu hilang. Ketika ada wajadtu menjadi wajadtul kitaba dha'ian, ya. Kemudian ittakhadtu, menjadikan. Misalnya ittakhadtu Hindan zaujati. Saya menjadikan Hindun sebagai istri saya. Ya, maka di sini Hindan sebagai maf'ul bi awal, zaujati sebagai maf'ul bi tsani. Kemudian ja'altu, ya ja'altu ini artinya menjadikan. Ja'altul hadida khataman. Saya menjadikan besi itu cincin, ya. Maka di sini al hadida maf'ul bi awal, khataman maf'ul bi tsani. Nah, jadi itulah beberapa temannya dhanna. Tapi antum jangan salah paham, ya. Kenapa contohnya semuanya dzanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu. Ya kenapa semuanya dengan dhamir ana, ya? Saya menyangka, saya mengira. Itu hanya untuk memudahkan saja. Pada prakteknya ya tentu fa'ilnya bebas, ya. Misalnya kita rubah, misalnya dhanna Zaidun hamidan shadiqan, ya. Dhanna Zaidun hamidan shadiqan. Zaid mengira Hamid itu jujur. Ya, jadi fa'ilnya bisa apa saja. Adapun kenapa semuanya pakai dhamir ana tadi, dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu, ya ini dalam rangka memudahkan saja. Dalam prakteknya ya fa'ilnya dhanna bisa apa saja, ya, bisa apa saja. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, kemudian yang harus dicatat juga bahwasanya tidak semua maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani dari dhanna wa akhwatuha ini asalnya mubtada khobar.
ada beberapa kalimat yang kalau dikembalikan ke bentuk mubtada khobarnya, ini nggak jadi mubtada khobar. Maksudnya begini, kalau kalimat hasibtu hamidan shadiqan, ini asalnya hamidun shadiqun. Hamid itu jujur. Kemudian khiltut tilmida fahiman, ini asalnya mubtada khobarnya at-tilmidu fahimun. Tapi nggak semuanya seperti ini. Ada yang nggak bisa dikembalikan ke bentuk mubtada khobarnya. Kan kita kalau bicara pembahasan tentang nawasih adalah kata dalam bahasa Arab yang merubah hukum mubtada khobar. Tapi ada beberapa kalimat yang kalau amil nawasihnya, khususnya dhanna wa khatuha ya, ini dibuang, dia nggak bisa jadi mubtada khobar. Wabil khusus ya untuk fiil-fiil dengan makna tasyir. Tasyir itu maksudnya menjadikan sesuatu berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Misalnya kalimat ja'ala aliyun az-zahaba khataman, ya. Ja'ala aliyun az-zahaba khataman. Ali menjadikan emas itu cincin. Ini kalau kita kembalikan ke kalimat biasa, misalnya kita katakan az-zahabu khatamun. Ya, emas itu cincin. Tentu ini tidak dipahami ya. Kalimat emas adalah cincin, ini nggak bisa dipahami ya. Tapi kalau kita katakan cincin itu dari emas, paham kita. Tapi kalau kalimatnya az-zahabu khatamun, emas adalah cincin, ini tidak bisa dipahami. Ini contoh ya bahwa di antara dhanna wa khatuha ada yang ketika ya amilnya dibuang, maka dia tidak menjadi mubtada khobar ya. Nah, demikian ya pembahasan tentang dhanna dan saudara-saudaranya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.